Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda negeri kita. Anak-anak, khususnya untuk kelas 9C, D, E, F, G, H yang kebetulan saya sebagai guru bahasa Inggris kalian, melalui video ini nanti akan kami berikan semacam rambu-rambu tentang pelaksanaan pembelajaran daring yang akan kita laksanakan. Tapi sebetulnya apa yang saya sampaikan ini bisa diterjemahkan atau bisa dipraktekkan bagi seluruh siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jepara. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya perkenankan kalian untuk bisa subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti apa-apa yang ada di channel ini, karena insya Allah dalam waktu ke depan kita akan menggunakan channel ini sebagai sarana pembelajaran bahasa Inggris kita. Oke, anak-anak, seperti yang kita ketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mempermanenkan sistem pembelajaran jarak jauh disebabkan karena pandemi COVID-19. Hal ini membuat kita atau memaksa kita untuk melaksanakan modifikasi dalam pembelajaran. Salah satunya adalah yang kita pilih, yang MTS Negeri 2 Jepara pilih adalah dengan menggunakan mode daring atau dalam jaringan. Nah, di sini akan kami jelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah tentang teknis. Jadi teknis pembelajaran daring, saya pikir kalian semua sudah kelas 9 sudah mengetahui dan pasti sudah masuk dalam grup WA setiap kelas masing-masing yang diadmini oleh setiap wali kelas. Jadi secara teknis nanti hubungan antara pembelajar, dalam ini adalah kalian, dengan seperti saya, guru bahasa Inggris kalian adalah dijembatani oleh wali kelas. Sekali lagi, yang berkomunikasi intens antara guru dengan siswa adalah melalui wali kelas. Jadi sebagai contoh, misalnya hari ini saya ada pelajaran bahasa Inggris di kelas 9H, maka di pagi hari saya akan memberikan materi saya melalui wali kelas 9H, yaitu Bapak Muhammad Susanto MPD, berikut dengan apapun yang akan saya berikan dalam pembelajaran tersebut. Sebagai contoh, karena pembelajaran kita menggunakan daring, maka kemungkinan besar saya akan menggunakan mode yang pertama adalah mode video, yang kemungkinan besar kami tayangkan dalam channel YouTube ini. Kemudian yang kedua berupa tugas-tugas. Tugas pun juga nanti akan diberikan dalam beberapa mode. Ada yang mode daring, ada yang mode luring. Jadi ketika pagi hari kami berkomunikasi dengan Bapak Wali kelas kalian, kemudian di jam yang sudah ditentukan, yang pastinya kalian sudah mendapatkan jadwalnya dari Bapak atau Ibu guru wali kelas. Kemudian di jam tersebut maka wali kelas akan meng-share. Sebagai contoh adalah pelajaran bahasa Inggris, materinya apa, kemudian di-share. Nah, kemudian kalian jika menemukan permasalahan atau kesulitan, kalian nanti bisa menanyakan kepada Bapak atau guru pengajar. Kalau misalnya modenya adalah dengan menggunakan mode YouTube, maka jika kalian mengalami kesulitan dalam hal belajar, kalian bisa menuliskan kesulitan kalian langsung menuju ke nomor WA guru kalian masing-masing, atau dengan cara mengetik di kolom komen. Insya Allah nanti kami akan pantau terus, sehingga memang komunikasi kita memang hanya menggunakan mode WA dan juga komen yang berada di YouTube. Oke, saya lanjutkan. Jadi, materi apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu guru nanti bisa berupa dalam teks melalui WA saja. Ada guru yang memberikan dalam bentuk YouTube, ada yang meng-share dalam bentuk video. Maka, apapun itu bentuk-bentuknya silahkan kalian ikuti. Jika memang kalian harus memutar video, silahkan diikuti videonya sampai habis, dari awal sampai akhir. Jika memang kalian itu dikasih link berupa YouTube, maka silahkan klik linknya, kemudian ikuti sampai habis. Karena hanya dengan seperti itu kemudian nanti kalian akan jelas. Karena tanpa seperti itu,
dengan pembelajaran dalam kelas yang guru menerangkan sampai belepotan sekalipun, banyak dari kalian yang kurang jelas. Apalagi jika video-video semacam ini tidak kalian tonton sampai habis. Jadi mode pembacaan apapun, baik itu lewat video, lewat YouTube, atau lewat hanya dengan ucapan atau perkataan atau kalimat-kalimat di WA, silahkan kalian baca dengan tuntas, kalian pahami, dan kalian betul-betul laksanakan instruksinya. Kemudian mungkin chatnya atau tanya jawab dengan Bapak Ibu guru ini tidak hanya berlangsung pada saat pembelajaran saja. Di luar itu pun, jika misalnya kalian mengikuti materi pelajaran bahasa Inggris ini tidak jelas, kemudian untuk memperjelas silahkan dibuka lagi, ditonton lagi seperti apa caranya. Kemudian jika tidak jelas silahkan kalian bisa bertanya lagi, hingga seterusnya sampai kalian betul-betul bisa jelas. Kemudian selanjutnya, hal yang paling penting dari sistem pembelajaran jarak jauh ini, ketika kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sudah mengikuti dari awal sampai akhir, betul-betul sampai detail, jangan dipotong-potong, jangan hanya di depan saja atau di belakang saja, tapi harus runtut dari depan sampai belakang, insya Allah kalian akan bisa memahami. Selagi yang paling penting dari ini adalah kalian wajib mengumpulkan tugas kalian di hari yang sama. Sebagai contoh, hari Selasa, misalnya saya masuk di kelas 9 apa misalnya. Kemudian kalian nanti pasti akan ada tugasnya setelah kalian mengikuti beberapa video. Nah, tugas itu harus dikumpulkan dalam hari yang sama. Semakin kalian menunda-nunda untuk mengumpulkan, maka kemungkinan besar kalian akan sangat keberatan. Karena apa? Tugas yang lain pasti akan menunggu. Dan ingat, pembelajaran daring kali ini tidak seperti halnya seperti kemarin ketika kalian menghabiskan di semester 2. Sama sekali tidak. Karena kita sudah dipermanenkan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Maka hanya dengan mode ini pembelajaran kita berlangsung. Gak bakal kita melaksanakan pertemuan tatap muka dalam kondisi seperti ini. Kemudian setelah tugas kalian ikuti, kemudian kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya di hari yang sama, berarti pembelajaran di hari itu kemungkinan besar kalian sudah sukses. Nah, kira-kira pembelajaran daring untuk teknisnya seperti itu. Terus kita kembali berbicara dalam bentuk yang lain, yaitu alat. Pembelajaran daring ini mutlak dibutuhkan alat yang namanya handphone. Tentu saja handphone yang sudah tersematkan Android. Handphone yang Android, bukan handphone yang jadul ya. Handphone yang Android. Dan saya yakin kalian semua sudah punya, karena hampir semua wali kelas sudah laporan ke saya kalau hampir tidak ada anak yang tidak mempunyai atau tidak store nomor HP yang ada aplikasi Android. Kemudian yang kedua adalah paket data. Nah, tolong omongan saya ini diperdengarkan pada Bapak Ibu kalian, pada orang tua kalian, dan saya mohon pada Bapak Ibu semua yang sedang menonton apa yang saya sampaikan, memang madrasah sangat menginginkan, sangat berharap bahwa Bapak Ibu menyuplai betul paket data yang dibutuhkan oleh putra-putri Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran model daring. Karena apa? Karena hanya dengan inilah putra-putri Bapak Ibu itu bisa belajar. Kenapa harus pakai data dan jumlahnya banyak? Karena tidak semua guru itu mengirimkan dalam tulisan WA saja. Banyak yang menggunakan video, yang mana video ini harus di-download dulu untuk ditonton. Ataupun juga dengan menggunakan menggunakan YouTube, yang mana YouTube harus ditonton dari awal sampai akhir, yang ini membutuhkan paket data yang mungkin cukup besar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin uang jajan dari anak-anak ini aplikasinya diubah, dari dibelikan makanan ataupun minuman, sekarang mungkin disisihkan untuk membeli paket. Kecuali bagi rumah Bapak Ibu ataupun anak-anak yang sudah ada jaringan WiFi, ini menjadi lebih enak. Oke, itu adalah alat yang dibutuhkan, yaitu HP dan juga paket data. Berikutnya, kita akan ke aplikasi yang wajib disematkan dalam HP kalian, dalam HP anak-anak. Yang pertama tentu saja adalah wajib menyematkan aplikasi WhatsApp atau WA, karena ini adalah
jaringan utama atau aplikasi utama yang dipakai untuk menghantarkan sistem pembelajaran ataupun soal ataupun apapun melalui hubungan antara guru dengan wali kelas maupun guru mapel masing-masing. Kemudian yang kedua adalah YouTube. Saya pikir YouTube sudah pasti ada ketika Bapak Ibu membelikan, ketika anak-anak dibelikan oleh orang tuanya HP. Kemudian yang ketiga adalah akun Google atau Google akun. Kenapa harus kalian punya akun Google? Karena memang banyak guru nanti yang akan mengirimkan tugas dalam bentuk daring ini dengan menggunakan Google Form. Salah satu syarat kalian bisa mengisi Google Form adalah kalian wajib memiliki akun Google, atau dalam hal ini adalah email tapi dalam bentuk Gmail. Seperti saya, insya Allah nanti akan memberikan tugas-tugas dalam bentuk daring, dalam bentuk Google Form. Jadi ketika kalian tidak memiliki akun Google atau email yang berupa Gmail, ya mungkin kalian tidak akan bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian yang berikutnya, materi ya, materi atau moda. Seperti yang saya katakan di awal, ketika mungkin Bapak Ibu guru secara umum, saya katakan bahwa kemungkinan besar menggunakan moda dengan WA atau tugas diberikan dalam bentuk melalui aplikasi WA ini, kemudian kalian atau anak-anak nanti mengerjakannya dengan mengerjakan di LKS dengan menggunakan modul dan lain sebagainya. Demikian juga dengan saya. Cuman khusus materi pelajaran bahasa Inggris ada sedikit pengecualian. Untuk semester yang pertama, dari 6 unit ya, dari 6 unit yang nanti kita akan pelajari, ada beberapa unit yang nanti pembelajarannya pure atau murni dengan menggunakan sistem daring. Di antara unit 1 dan unit yang kedua yang isinya adalah tentang penggunaan ucapan terima kasih dan doa. Ini nanti pure menggunakan moda yang berupa daring. Jadi nanti kalian akan mendapatkan modul atau LKS, tapi khusus di unit 1 dan unit 2 nanti tidak akan ada materinya. Karena mulai ada materi itu nanti akan kalian jumpai di unit yang ketiga. Jadi di unit 1 dan unit 2 nanti modelnya adalah mode daring. Mode daring itu seperti apa? Mode daring itu nanti kami akan menitipkan materi pembelajaran melalui Bapak Ibu wali kelas kalian. Silahkan dicermati, mungkin ada kalimatnya di WA, mungkin ada videonya, video pengantar atau penjelasan dari saya, ada video pembelajarannya, dan pasti di akhir atau di sela-sela kalian mengerjakan akan kami berikan dalam bentuk Google Form. Google Form itu nanti harus kalian isi dengan menggunakan seperti yang saya katakan tadi adalah email Gmail kalian ya, email kalian yang berupa Gmail. Jika kalian misalnya selama ini belum pernah mengisi Google Form, nanti akan saya kasih sedikit tutorial setelah di akhir video ini, supaya nanti kalian tidak merasa kebingungan dan kalian semuanya bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan dengan baik. Untuk materi dan modalnya kira-kira seperti itu. Ada yang dengan menggunakan tugasnya dalam berupa modul, ditulis di modul masing-masing. Ada yang langsung, yaitu melalui mode daring, melalui Google Form. Ini dua mode harus kalian betul-betul kuasai. Kemudian yang terakhir perlu kami tekankan pada anak-anak semua bahwa kalian wajib menyimpan nomor HP dari semua dewan guru yang mengajar kalian. Jangan sampai tidak. Nomor guru yang mengajar kalian wajib kalian catat, kalian simpan baik-baik supaya kalian bisa berkomunikasi kapanpun. Yang kedua, jangan gonta-ganti nomor HP. Ini sangat berbahaya. Apalagi jika kalian gonta-ganti nomor HP, kemudian tidak konfirmasi kepada Bapak Ibu guru wali kelas kalian akan tertinggal. Tugas tidak mengerjakan, numpuk. Efek paling berat adalah kalian nanti dinyatakan tidak bisa lulus karena kalian mungkin tidak akan bisa mengikuti ujian.
Karena apa? Karena kalian terlalu lama tidak mengikuti pembelajaran. Saya pikir itu yang kami sampaikan. Ini adalah sebagai pedoman tentang pelaksanaan pembelajaran daring di pembelajaran bahasa Inggris dan pada umumnya adalah pembelajaran daring di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jepara. Silakan sebarkan pada teman-teman kalian yang belum menonton video ini agar mereka pun juga bisa mengikuti pembelajaran selama beberapa waktu ke depan. Semoga saja ini tidak akan berlangsung lama. Dan anak-anak tetaplah jaga kesehatan. Dan semoga saja pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dalam kondisi yang lebih menyenangkan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Setelah ini akan kami berikan tutorial dari cara mengisi Google Form. Terima kasih. Oke anak-anak, seperti yang saya katakan di awal, ini akan saya berikan tutorial singkat tentang cara mengerjakan Google Form. Yang pertama tentu saja karena tugas nanti akan saya berikan lewat WA. Silahkan kalian buka grup WA masing-masing. Sebagai contoh ini akan saya berikan. Seperti ini kira-kira gambarannya. Setiap hari ketika saya ada jam mengajar di kelas kalian, saya akan memberikan tautan-tautan seperti ini. Tautan-tautan yang ada di sini ini adalah tautan-tautan dalam bentuk Google Form. Selain tentu saja adalah tautan dalam bentuk video, baik di YouTube. Biasanya dalam bentuk ditaruh di channel YouTube. Nah, kemudian yang akan saya buka ini adalah video 2, dialog 2. Kita buka saja dengan cara mengklik. Jika ada seperti ini, silahkan langsung saja. Kemudian akan terbuka seperti ini. Di atas saya tulisi video 2 dialog 2. Artinya apa? Bahwa soal ini kalian kerjakan setelah kalian mendengarkan video 2 dialog 2. Setelah kalian selesai mendengarkan dalam bentuk video atau di channel YouTube dalam berupa link, silahkan kalian baru mengerjakan ini. Tapi sebelum kalian menonton videonya, jangan sampai kalian mengerjakan, karena pasti kalian akan merasa kebingungan. Yang pertama adalah tulis nama lengkap. Sebagai contoh, misalnya di sini saya tulis nama lengkapnya Sivara Konita Gaudens. Misalnya ini kelasnya kelas 9I. Nama harus nama lengkap, jangan nama panggilan, jangan nama samaran. Harus begitu. Kemudian baca dialognya semacam ini ya. Jadi dialog ini sama seperti dialog yang kalian dengarkan dalam video yang kedua pada dialog yang kedua. Seperti ini. Nah, nomor 1 misalnya, Mona ngomongnya gini. Nomor 1, bla 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 Rohit, on your promotion as a project manager. Misalnya setelah kalian mendengarkan, kalian cocokkan dengan ini. Kok misalnya jawaban kalian pengen jawab misalnya congratulations misalnya. Silahkan klik congratulations. Kemudian nomor 2, bla 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 Mona, kok kalian pengen menjawab dengan thank you, silahkan kalian jawab thank you. Tapi kok nggak jadi, pilih yang lain saja, misalnya my best wishes, klik my best wishes. Kemudian nomor 3, kalian lihat dulu soalnya, you deserve it. Kemudian kalian pengen yang lain, misalnya kalian pengen menjawab dengan thank you, silahkan diklik thank you. Nomor 4, I will treat you guys. Kemudian pengen menjawab misalnya this weekend, misalnya. Klik saja this weekend. Setelah ini di terakhir di sini ada tulisan submit. Silahkan klik submit. Klik submit akan seperti ini. Di sini ada tulisannya view score. Jika kalian pengen lihat nilai kalian, silahkan klik view score. Gak lama. Oke. Di sini ada tulisan total points adalah 2/4. Artinya apa? Dari 4 soal, si Farah ini bisa mengerjakan 2 atau 2 yang benar, sedangkan 2 yang lain salah. Nah, di
Di sini akan kelihatan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tapi kalian tidak akan bakal bisa mengulang. Karena ini adalah Google Form itu sekali. Google Form itu sekali, jadi kalian tidak bakal bisa mengulang. Jadi ketika mengerjakan, silahkan betul-betul serius karena jawaban kalian langsung tersimpan dalam My Drive saya atau Google Drive saya langsung dalam bentuk nilai jadi. Jadi hati-hatilah ketika kalian mengerjakan. Dan ingat, penggunaan Google Form ini satu HP tidak bisa digunakan beramai-ramai. Jadi setiap HP hanya bisa mengerjakan sekali saja dalam soal yang sama. Jadi silakan optimalkan penggunaan HP kalian. Jadi tidak bisa satu HP untuk berdua apalagi sampai banyak orang. Oke, demikian tutorial pengisian dari Google Form. Semoga kalian bisa memahami dan terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.